Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya firman itu sangat bermanfaat, karena firman itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena kebaikan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang tiada duanya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13, firman-Nya berkata demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Demikian sabda firman Tuhan hari ini yang mengajar dan menasihati kita bertobat dari kemunafikan. Saya percaya dalam hidup kita sehari-hari kita seringkali berjumpa dengan orang-orang yang bersikap munafik. Bahkan mungkin kita juga seringkali bersikap seperti itu. Karena itu firman Allah hari ini menegur kita, mengingatkan kita, menasihati kita. Mari kita bertobat dari apa yang namanya kemunafikan itu. Apa sebenarnya munafik itu? Kemunafikan atau munafik itu artinya kita mengelabui orang. Kita berpikir bahwa kita ini orang yang lebih baik daripada orang lain. Padahal sebenarnya kehidupan kita jauh lebih jahat dari orang lain. Di situ diberi contoh dalam ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus oleh karena kemunafikan mereka. Sampai 3 kali baik dalam ayat 13, hai kamu orang-orang munafik. Ayat 14, hai kamu orang-orang munafik. Juga dalam ayatnya yang ke-15, hai kamu orang-orang munafik. 3 kali Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang munafik. Nah, kenapa kita harus bertobat dari kemunafikan itu? Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasannya? Setidaknya ada 2 alasan penting yang saya lihat dalam ayat ini. Yang pertama, karena kemunafikan mendatangkan celaka. Makanya ayat 13, celakalah kamu ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Juga sama dalam ayat 14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Juga diulang lagi dalam ayat 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. 3 kali celakalah. Artinya apa? Ada sanksi, ada hukuman Tuhan, ada celaka yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita tidak bertobat dari kemunafikan itu. Jadi mari kita mengintrospeksi diri kalau selama ini kita munafik, kita seringkali punya standar ganda, kita bermuka dua. Kita seperti seorang artis yang sedang melakonkan suatu cerita dalam suatu perfilman. Kita bersikap pakai topeng seperti itu. Kita berpura-pura baik padahal sebenarnya kita jahat. Itu adalah bagian dari apa yang namanya kemunafikan itu.
Dan kita belajar untuk kita introspeksi diri dan kita bertobat dari apa yang namanya kemunafikan, karena kemunafikan itu mendatangkan celaka bagi saudara dan saya. Dalam ayat 14 bagian terakhir, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat karena kemunafikan orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Yang kedua, kenapa kita harus bertobat dari kemunafikan? Karena Tuhan tidak menghendaki hidup seperti itu. Tuhan tidak senang kalau kita bersikap munafik seperti itu. Karena di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, di hadapan manusia kita bisa bermuka dua, tapi di mata Tuhan tidak ada yang sembunyi. Dan Tuhan tidak senang. Makanya Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Kenapa Tuhan mengecam? Karena Tuhan tidak senang. Tuhan tidak menghendaki para ahli Taurat dan orang Farisi bersikap seperti itu. Demikian juga Tuhan tidak menghendaki. Tuhan tidak senang kalau kita bersikap munafik dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita belajar dan mengintrospeksi diri. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai hamba-hamba, baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Kita tidak boleh bersikap munafik di hadapan Tuhan. Dan kalau didapati dalam hidup kita ada yang bersikap munafik itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Kita bertobat dari apa yang namanya kemunafikan itu, sehingga itu tidak mendatangkan celaka bagi kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami bertobat dari kemunafikan. Karena kemunafikan mendatangkan celaka. Karena Tuhan tidak menghendaki kemunafikan itu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami supaya kami terus bertobat dari kemunafikan, terus memperbaharui diri dari kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanamkan firman ini dan mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.